Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di video kali ini. Nah, video kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan modul 2 evaluasi dari soal nomor 13 sampai soal nomor 20. Baik, langsung di pembahasan soal nomor 13. Nah, di pembahasan soal nomor 13 ini tentang hitung-hitungan, yaitu rangkaian paralel. Nah, perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini, ya. Besar total kuat arus listrik dalam rangkaian tersebut berapa? I-nya berapa? Nah, ingat konsep dasarnya, ya. I sama dengan GGL-nya per R tambah R kecil. Ingat, R besar itu hambatan luarnya, R kecil adalah hambatan dalamnya. Ya. Cari dulu langkahnya adalah selesaikan dulu rangkaian paralelnya. Cari dulu RP-nya. Setelah itu baru kalian masuk di sini RP tambah R, ya. Bikin dulu diketahuinya. Nah, setelah ini kalian masuk cari RP menggunakan cara cepatnya. Ya. Berarti RP sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R3. Masukkan angkanya. Berarti 40 kali 60 per 40 tambah 60. Jadi 40 kali 60 dapatnya 2400 per 100. Coret-coret aja nolnya, jadi RP-nya adalah 24 ohm. Nah, berikutnya baru kalian masuk ke rumus yang ini. Ya, jadi I sama dengan GGL per R tambah R kecil. R yang dimaksud di sini, R besar yang di sini adalah R penggantinya, RP-nya. Kemudian R kecilnya adalah hambatan dalamnya. Masukkan GGL-nya sebesar 10, kemudian RP-nya 24, R kecilnya 1, jadi 10 per 2 per 25. Jadi hasilnya adalah 0,4 ampere. Jadi opsi yang benar adalah A. Oke, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah tentang rangkaian campuran. Ya, perhatikan gambar berikut. Bila hambatan dalam sumber tegangan, ya, diabaikan, GGL-nya diabaikan, maka voltmeter V menunjukkan tegangan terukur sebesar berapa? Berapakah V-nya? Berapakah voltmeter pada voltmeter ini menunjukkan angka berapa? Seperti itu. Ya, caranya ingat, selesaikan dulu. Ini kan rangkaian campuran. Nah, pada rangkaian campuran ini, rangkaian paralelnya, selesaikan dulu rangkaian paralelnya. Setelah itu baru rangkaian totalnya berapa jadinya. Nah, rangkaian totalnya ini adalah rangkaian serinya. Ya, ingat konsepnya. Kalian tanya adalah kalian tetap menggunakan konsep hukum Ohm-nya, ya. I sama dengan V per R. Bikin dulu diketahui. R1, R2, dan R3, kemudian I-nya. Nah, langkahnya ingat, selesaikan dulu RP, rangkaian paralelnya, kemudian baru kalian menggunakan rangkaian serinya. Jadi R totalnya itu dalam bentuk rangkaian seri, ya. Oke, pertama kalian mencari RP dengan cara cepat. Masukkan angkanya, jadi 12 kali 4 per 12 tambah 4, jadi 48 per 16. 48 bagi 6, 16 dapatnya 3 ohm. Jadi RP-nya 3 ohm, kemudian R totalnya berarti RP tambah yang atau R3 ya jadinya ya. Jadi tambah 3 ohm. Ya, jadi 3 tambah 3 jadinya 6. Jadi R totalnya adalah 6 ohm. Nah, setelah ini kalian masuk ke formula yang sudah ada. Ya, I sama dengan V per R. Nah, untuk mencari V, kan memberikan rumus segitiga itu. Kalau mencari V, berarti rumusnya adalah I kali R. V sama dengan I kali R. Masukkan angkanya 2 kali 6. Dapatnya 12 volt. Jadi soal nomor 12 itu opsi yang benar adalah C. Baik. Seperti itu pembahasan soal nomor 14. Selanjutnya soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15 ini adalah kalian menggunakan hambatan dalam, GGL-nya, kemudian ini rangkaiannya namanya rangkaian paralel. Nah, ada 3 hambatan di sini. Kemudian di modul sudah Pak berikan cara cepat jika ada 3 hambatan. Ya, gimanakah cara menyelesaikan kalau hambatannya ada 3? Cara cepatnya gimana?
lihat modul yang sudah Bapak berikan. Nah, tapi di modul tersebut Bapak hanya beberapa saja. Nah, penjelasan terkait rumus cepatnya ini ada di pembahasan tentang rangkaian paralel. Ya, rumus cepatnya itu semua Bapak jelaskan di video tentang rangkaian paralel. Tolong itu dilihat kembali videonya ya. Baik, bikin dulu diketahui. Ingat konsepnya tetap kalian menggunakan rumus tegangan jepit itu ya. Jadi bikin diketahui R1, R2, R3. Kemudian GGL-nya, kemudian hambatan dalamnya. Nah, setelah itu kalian cari dulu rangkaian pengganti paralelnya, RP-nya. Ini rumus cepatnya untuk mencari rangkaian pengganti paralel dengan 3 hambatan. Maka masukkan angkanya 15 kali 10 kali 6 per 15 kali 10 tambah 15 kali 6 tambah 10 kali 6. Jadinya 900 per 150 tambah 90 tambah 60. Jadi hasilnya adalah 3 ohm. Ya. Jadi RP-nya itu sebesar 3 ohm. Nah, setelah itu kalian masuk ke rumus ini. Ya. Jadi I sama dengan GGL per R tambah R kecil. R yang besar inilah R pengganti paralelnya, kemudian R kecil itu adalah hambatan dalamnya. Jadi 12 per 3 tambah 2. 12 per 5. Jadi hasilnya adalah 2,4 ampere. Jadi opsi yang benar adalah C. Oke. Berikutnya soal nomor 16. Nah, ini kalau kalian menguasai teori, ini sebenarnya soal 16 ini ya tipenya soalnya yang menganalisis, tapi kalian harus menguasai konsep ya. Nah, kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, caranya gampang sekali ya. Yang penting kalian konsep harus tahu. Yang pertama, konsep terang. Kalau kalian menemukan suatu rangkaian campuran, ya lampu yang paling terang pasti di rangkaian seri. Ya. Nah, pada rangkaian seri, jika lampunya lebih dari 1, ya, maka teorinya adalah lampu yang paling terang adalah lampu yang hambatannya paling besar, R-nya yang besar. Ya. Kemudian pada rangkaian paralel itu pasti lampunya akan redup. Ya. Jika pada rangkaian paralel lampunya lebih dari 1, konsepnya gimana? Nah, yang paling redup adalah R yang paling besar. Nah, sekarang dari sini kalian akan tahu jawabannya mana yang benar. Ya, maka soal 16-nya bisa kalian tahu jawabannya apa. Nah, ingat kata kuncinya di sini. Pertanyaannya apa? Pada rangkaian tersebut urutan nyala lampu paling terang ke yang paling redup. Nah, yang paling terang ingat ada di rangkaian seri. Rangkaian seri itu dari L1 sama L4. Sementara rangkaian paralel L2 sampai L3. Khusus untuk rangkaian seri yang paling terang L1 atau L4 dari konsep yang ada. Ya, kalau paling terang kan R yang paling besar. Pastinya lampu yang mana R-nya paling besar? Adalah lampu 1. Lihat optionnya. Nah, yang paling terang L1. Nah, di sini nggak ada pengecoh. Ya, optionnya ini nggak ada pengecoh. Soal UN 2017, optionnya nggak ada pengecoh. Otomatis nggak perlu kalian lanjutkan lagi. Jadi opsi yang benar pasti D. Ya, jadi jawabannya adalah yang paling terang lampu 1, 6 ohmnya, kemudian dilanjutkan dengan lampu 4. Nah, setelah itu baru rangkaian yang paling redup, itu adalah R yang paling besar. Nah, jadi baru L3, baru disusul dengan L2. Jadi opsi yang benar adalah D. Berikutnya soal nomor 17. Nah, sebuah setrika listrik memerlukan energi 320 Joule setiap sekon. Arus yang mengalir pada setrika 2 ampere. Tegangan yang digunakan oleh setrika tersebut sebesar berapa volt? Nah, ingat konsepnya. Untuk mencari energi listrik, ya, kalian di situ Pak sudah memberikan 3 formula yang ada. Tinggal yang mana kalian gunakan tergantung soal yang ada. Di soal itu kalian harus tahu gimana kalian bisa menentukan besaran apa saja yang sudah diketahui. Dari besaran yang sudah diketahui, kalian akan bisa menentukan formula yang mana yang digunakan. Ya, oke, bikin dulu diketahui. Yang diketahui di soal itu adalah W-nya 320 Joule setiap sekon, berarti T-nya 1 sekon. Kemudian kuat arus listriknya 2 ampere. Nah, setelah itu dari variabel yang sudah kalian ketahui, maka kalian akan bisa menentukan tegangannya atau beda potensial. Nah,
Tentunya WTIV. Berarti formula yang di tengah kalian gunakan ya. Masukkan angkanya ya dari formula ini. Kalau bagi yang sudah bisa mengembangkan rumus, jadi tinggal mencari VV sama dengan W per I kali T. Nah, masukkan angkanya 320 per 2 kali 1. Jadinya 320 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 160 volt. Jadi opsi yang benar adalah C. Jadi soal nomor 17 ini soal di mana kalian tinggal menentukan dulu variabel yang ada. Dari variabel yang ada, kalian bisa menentukan formula yang kalian gunakan. Nah, dari situ kalian tinggal memainkan secara matematisnya. Ya. Oke, soal nomor 17 sudah Pak bahas. Kemudian soal nomor 18. Nah, di sini tentang hubungan energi listrik dengan daya listrik. Ya, bila besar daya listrik tertulis seperti pada gambar 200 watt dengan tegangan yang dibutuhkan adalah 220 volt. Kemudian dipakai selama 20 menit, maka berapakah besar energi listriknya? Berarti W yang ditanya. Kemudian 20 menit di sini, ingat di sini ada satuan non SI. Kalian harus ubah ke satuan SI karena optionnya di sini satuan SI. Ya, bikin dulu diketahuinya. Ya, konsepnya ingat. Ada 4 konsep rumus yang kalian gunakan di situ, tinggal rumus yang mana yang akan digunakan di soal nomor 18 ini. Ya, bikin dulu diketahui P, V sama T. Nah, sekarang lihat P, V sama T. P, V sama T. Nah, sekarang dari sini V diabaikan saja. Kalian gunakan rumus yang pertama saja. Ya, P sama dengan W per T. Jadi kalau ditanya W, berarti tinggal kali silang P kali T. Sorry ya, di sini seharusnya W, bukan V. Ini W. Ya, W sama dengan P kali T, berarti 200 kali 1200. Ya, 20 menit itu dari mana dapat? Ya 20 menit ke detik, jadi ke 60, 20 kali 60, 1200 ya. Jadi 200 kali 1200 dapatnya 240.000 Joule. Nah, ingat di option tidak ada pilihan 240.000 Joule, yang ada kilojoule. Nah, ingat seperti yang tadi sudah Pak bahas di video sebelumnya bahwa kilojoule itu mewakili 1000 ya. Jadi 240.000 Joule kalau diubah dalam bentuk satuan kilojoule maka 240 kJ. Ya, jadi opsi yang benar adalah A. Ya, ingat sini Pak, kesalahan redaksi. Di sini seharusnya W. W sama dengan P kali T, ya. Oke, soal nomor 19. Nah, ini soal nomor 19 adalah penerapan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti yang tercantum pada tabel berikut. Berapakah besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan, 30 hari? Nah, ini soal UN 2014. Nah, untuk membahas ini, Bapak sudah memberikan video untuk pembahasan tentang energi listrik. Di situ caranya sudah Pak berikan. Nah, tinggal sekarang kalian memahami. Kalau kalian memahami video tersebut, maka tentunya di evaluasi ini soal nomor 19 tidak ada masalah seharusnya. Ya, tapi Pak akan bahas di sini soal nomor 19 sesuai dengan cara-cara yang Pak berikan di video pembahasan tentang energi listrik. Oke, cara yang pertama kalian bikin dulu tabelnya, di mana format tabel udah Pak berikan sebelumnya. Ya, tinggal kalian masukkan itemnya. Di situ lampu besarnya adalah 10 watt. Ya, jumlahnya ada 4, besarnya 10 watt. Kemudian lamanya yang lama pengguna atau waktu penggunaannya selama 10 jam. Kemudian berapakah energinya, tinggal kalian mengalihkan semuanya. N kali P kali T, jadi 4 kali 10 kali 10 jadinya dapatnya 400. Kemudian berikutnya itemnya adalah TV. Kemudian ada banyaknya TV, cuma ada satu saja. Kemudian dayanya sebesar 100 watt. Kemudian lama penggunaan 10 jam. Nah, kalian kali aja langsung, itu berarti 1 kali 100 kali 10 dapatnya 1000. Terakhir adalah itemnya adalah setrika sebanyak 1. Kemudian dayanya 300 watt. Kemudian lamanya penggunaan atau waktu penggunaannya 2 jam.
Jadi tinggal kalian kali aja, jadinya 600. Nah, setelah itu kalian jumlahkan, dapatnya 2000 watt hour. Ya, jadi dalam bentuk satuan WH. Nah, setelah itu langkah berikutnya lah kalian mengubahnya dalam bentuk kWh. Ingat, kilo itu mewakili 1000. Jadi 2000 WH diubah ke satuan kWh, jadinya 2 kWh. Nah, sekarang berapakah energi listriknya selama 30 hari? Ya, tinggal kalian kali 30 hari. Ya, 30 kali 2 kWh jadinya 60 kWh. Jadi energi listrik yang digunakan selama 1 bulan itu besarnya sebesar 60 kWh. Jadi opsi yang benar adalah B. Oke, soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini hanya penambahan harga per kWh-nya. Ini berkelanjutan dari soal nomor 19. Ya, hanya saja soalnya berbeda tapi caranya sama, ya. Oke, bikin dulu tabelnya. Dari sini kalian tinggal memasukkan item yang ada. Pertama, 4 buah lampu. Berarti itemnya lampu ada 4 buah, kemudian dayanya 18. Waktu yang digunakan, ingat di sini semua alat tersebut, nah semua item ini digunakan rata-rata waktunya adalah 10 jam per hari. Berarti T-nya 10 juga di sini. Jadi kali semuanya jadinya dapatnya 720 WH. Kemudian item berikutnya adalah pesawat radio. Berarti radio ya. Ada berapa radio di situ? Ada satu aja dicantumkan. Kemudian besarnya dayanya adalah 20, 10. Nah, jadi 200 di sini hasilnya. Kemudian item berikutnya adalah kipas angin. Banyaknya ada 1. Kemudian dayanya 100 watt. Waktunya 10 jadinya 1000. Berikutnya TV. TV-nya 1, dayanya 75. Nah, waktunya juga 10 jadinya 750. Nah, jumlahkan sekarang semuanya. Dapatnya 2670 WH. Nah, dari sini kalian ubah dulu satunya ke kWh. Jadi 2670 WH diubah ke kWh dapatnya 2,67 kWh. Nah, setelah itu ingat, kalian berapakah biaya listrik yang harus dibayar selama 1 bulan? Yaitu di sini sudah ditentukan 1 bulannya adalah 30 hari, di mana per kWh-nya Rp500. Jadi kalian tinggal, tadi W-nya sudah dapat 2,67 kWh, tinggal kali 30 dikali juga dengan berapa besar per kWh-nya, ya. Jadi 30 kali 2,67 kali Rp500, jadi biaya yang dikeluarkan untuk membayar penggunaan energi listriknya selama 1 bulan, jadi besarnya adalah Rp40.050, ya. Jadi opsi yang benar adalah D. Seperti itu kalian menjawab soal-soal yang berhubungan dengan penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu yang dapat Bapak berikan pembahasan untuk evaluasi pada modul 2. Baik, sekian dari pembahasan modul 2. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.